Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rumus suling Sunda. Tapi sebelumnya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel saya ini terus berkembang. Langsung saja kita mulai bagaimana rumus suling Sunda. Saya akan menjelaskannya. Pada suling Sunda rumusnya yang pertama kita ukur panjang suling yang akan dibuat. Misalkan panjang suling ini 56 cm. Kemudian ini dikasih urat dulu. Panjang bahan suling ini 56 cm. Coba cek kembali. 30 ya, 56 cm. Untuk mendapatkan lubang yang paling atas atau gimana caranya setelah mendapatkan ukuran panjangnya? Nah, kita langsung saja. Panjang ini kalau 56 cm langsung aja dibagi 2. Berarti 56 bagi 2 28 cm. Langsung saja kita ukur 28 cm berarti di sini. Kemudian dibagi 2 lagi. 28 cm dibagi 2 jadi 14 cm. Baru di sini. Ini udah ditemukan 2 lubang. Kemudian cari 1/10 dari panjang keseluruhan. Tadi panjang bahan suling ini 56 cm, berarti kalau 1/10-nya berarti kalau 1/10-nya berarti 5,6 cm. Langsung saja kita ukur 5,6 cm. Nah, ini 5,6. Kemudian 5,6 dibagi 2 lagi berarti 2,8. Nah, udah dapat 3 lubang yang paling atas. Kemudian kita ukur lagi. Tadi harus 5,6 nih. 5,6. Lubang yang tadi, jarak yang tadi maksudnya, ini harus posisinya berada di lubang yang tengah. Berarti kalau mengukur 5,6 cm, ini posisi lubang garis ini berada di angka 2,8. Langsung saja ke atas, beri gurat. Kemudian yang bawah digurat pas angka 5,6 cm. Nah, di sini
Nah, udah dapat 6 tanda atau 6 garis. Tapi belum, jangan langsung dibor di atas gurat-gurat ini, ada rumusnya lagi. Kemudian kita lanjutkan. Untuk lubang yang paling atas ini harus turun, jadi jangan, kalau ngebor ini jangan tengah-tengah, ini agak turun nih, kita kasih tanda aja ini ibaratnya lubang. Nah, lubang yang paling atas ini harus di bawah garis, kemudian ke bawah lagi. Lubang yang kedua ini harus di atas garis, jangan di tengah-tengah, ini harus di atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang lubang 3 ini harus di tengah-tengah garis ini, garisnya harus di tengah-tengah lingkaran. Nah, gitu. Lanjut ke bawah lagi. Untuk lubang yang keempat ini harus berada di bawah garis. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian lanjut ke bawah lagi, lubang yang ke-5 ini gurat ini harus berada di tengah lingkaran, di tengah lubang. Kemudian untuk lubang yang ke-6 harus di bawah garis. Nah, begini kira-kira. Jadi pada video selanjutnya saya akan menerangkan cara mengebor atau membuat lubang untuk jari. Pada video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.